Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Haidar Akila Alfaras dan rekan saya Nayalara Syafir Anwar akan mempresentasikan tentang sistem fuzi untuk memprediksi waktu antrian di restoran. Oke, untuk poin-poin yang akan dibahas terdapat 7. Yang pertama adalah deskripsi masalah, kemudian solusi berbasis fuzi, fusifikasi, rule inferensi, defusifikasi, studi kasus, kemudian pembahasan kode. Baik, yang pertama adalah deskripsi masalah. Antrian di restoran seringkali menimbulkan ketidakpuasan pelanggan dan menurunkan efisiensi operasional. Faktor seperti jumlah pelanggan dan kapasitas meja dan jumlah pelayan seringkali sulit diprediksi, membuat pengelolaan waktu antrian menjadi tantangan yang besar. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sistem prediksi yang fleksibel tapi akurat. Sistem fuzi ini dapat menangani ketidakpastian tersebut dan variabilitas data, memungkinkan restoran untuk memprediksi waktu tunggu pelanggan dengan lebih andal dan efisien. Selanjutnya adalah solusi berbasis fusifikasi. Untuk menyelesaikan masalah ini menggunakan fusifikasi akan terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah perhitungan fusifikasi, kemudian adalah penerapan rule inferensi, dan yang terakhir adalah defusifikasinya. Oke, selanjutnya saya akan membahas parameter yang terdapat variabel input dan output untuk masalah fusifikasi nanti. Yang pertama adalah jumlah pengunjung sebagai input. Range yang kami gunakan adalah 0 sampai 100 orang dengan nilai linguistik sebagai berikut. Sedikit adalah orangnya kurang dari sama dengan 20, lalu tidak sedikit orangnya lebih dari 30. Kemudian untuk sedang, orangnya di antara 30 dan 50. Untuk tidak sedang, orangnya kurang dari 20 atau lebih dari 50. Kemudian untuk banyak, orangnya lebih dari sama dengan 60. Kalau tidak banyak, kurang dari 50. Berikut grafiknya yang sesuai dengan nilai linguistik sebelumnya. Selanjutnya adalah jumlah pelayan. Range yang kami gunakan adalah 0 sampai 10 orang dengan nilai linguistik sebagai berikut. Sedikit jumlah pelayannya kurang dari sama dengan 2, lalu tidak sedikit lebih dari 3. Untuk sedang, jumlah pelayannya antara 3 sampai 6 orang. Untuk tidak sedang, orangnya kurang dari 2 atau lebih dari 7. Kemudian untuk yang banyak, jumlah pelayannya lebih dari sama dengan 7, dan kalau tidak banyak, kurang dari 6. Berikut grafiknya. Lalu untuk variabel input yang terakhir, yaitu jumlah meja kosong, range yang kami ambil adalah 0 sampai 20 meja dengan nilai linguistik sebagai berikut. Sedikit, mejanya kurang dari sama dengan 3. Untuk tidak sedikit, mejanya lebih dari 5. Kemudian untuk sedang, mejanya di antara 5 sampai 10 meja. Untuk tidak sedang, mejanya kurang dari 3 atau lebih dari 12. Untuk banyak, mejanya lebih dari sama dengan 12 dan tidak banyak kurang dari 10. Berikut untuk grafiknya. Lalu yang terakhir adalah jumlah waktu antrian sebagai variabel output. Range-nya yang kami ambil adalah 0 sampai 60 menit. Lalu untuk nilai linguistiknya sebagai berikut. Singkat adalah jumlah waktunya kurang dari 10 menit, kurang dari sama dengan 10 menit. Lalu untuk tidak singkat lebih dari 15 menit. Untuk sedang jumlah waktunya di antara 15 sampai 30 menit dan untuk tidak sedang kurang dari 10 atau lebih dari 40 menit. Lalu untuk lama jumlah waktu antriannya lebih dari 40 menit. Lalu untuk tidak lama kurang dari 30 menit. Berikut grafiknya. Oke, selanjutnya adalah tabel inferensi. Akan saya alihkan ke rekan saya, Naya. Selanjutnya, saya akan membahas rule inferensi dalam sistem prediksi waktu antre di restoran berbasis fuzi. Pada sistem ini, aturan inferensi dirancang untuk menghubungkan variabel input, yaitu jumlah pengunjung, jumlah pelayan, dan juga jumlah meja kosong dengan variabel output, yaitu waktu antre, menggunakan logika fuzi. Untuk aturan dirumuskan berdasarkan kombinasi nilai input. Misalnya, jika jumlah pengunjung sedikit, jumlah pelayan sedikit, dan juga jumlah meja kosong sedikit, maka waktu antre akan singkat. Dan hal ini akan dilakukan sebanyak 27 kombinasi karena setiap variabel input memiliki 3 kategori nilai, sedikit, sedang, dan juga banyak. Dengan 3 variabel input, kombinasi yang mungkin adalah 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Selanjutnya, defusifikasi. Model defusifikasi yang digunakan pada sistem ini adalah Mamdani. Mamdani memiliki fungsi utama untuk memetakan variabel input ke variabel output sehingga memungkinkan aturan linguistik digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Cara kerja model Mamdani ini, fusifikasi dilakukan pada input,
lalu diikuti dengan penerapan logika fuzzy untuk menghasilkan output, lalu output fuzzy digabungkan menggunakan implikasi min dan max, kemudian diubah menjadi nilai Cripps dengan metode centroid pada model non-Deming. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode dari sistem fuzzy untuk prediksi waktu antre restoran menggunakan Python. Berikut ini merupakan kode dari sistem fuzzy untuk prediksi waktu antre restoran menggunakan Python. Di baris pertama dan kedua ini ada import library, ada import numpy snp, ini berfungsi untuk operasi numerik seperti pembuatan array, fungsi matematika. Lalu di sini import matplotlib python ini digunakan untuk memvisualisasikan data dalam bentuk grafik. Lalu di bawahnya ada def representasi linear turun. Ini fungsi representasi linear turun mewakili fungsi keanggotaan fuzzy dengan bentuk garis lurus menurun. Di bawahnya ada def representasi linear naik. Ini mewakili fungsi keanggotaan fuzzy dengan bentuk garis lurus naik, dan di bawahnya ada representasi trapesium, mewakili fungsi keanggotaan fuzzy berbentuk trapesium. Lalu ada def print header, ini berfungsi untuk menampilkan teks header yang diformat dengan garis horizontal. Lalu di bawahnya ada def fungsi keanggotaan pengunjung. Ini berfungsi untuk mendefinisikan fungsi keanggotaan jumlah pengunjung dalam 3 kategori, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Lalu di bawahnya sama, cuma ini mendefinisikan fungsi keanggotaan jumlah pelayan dengan 3 kategori yang sama, sedikit, sedang, dan banyak. Dan ada def fungsi keanggotaan meja, ini juga untuk mendefinisikan fungsi keanggotaan jumlah meja kosong dalam 3 kategori, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Dan untuk fungsi keanggotaan terakhir ada def fungsi keanggotaan waktu, ini berfungsi untuk mendefinisikan fungsi keanggotaan waktu antrian dalam 3 kategori, singkat, sedang, dan juga lama. Lalu di bawahnya ada fungsi plot grafik keanggotaan. Ini berfungsi untuk memvisualisasikan fungsi keanggotaan dalam bentuk grafik. Lalu di bagian sini ada untuk mendefinisikan range untuk variabel input dan output. Di sini untuk fungsi keanggotaan untuk setiap variabel, dan yang di paling bawah untuk menampilkan plot grafik spesifikasinya. Lalu ini jika saya run, maka akan menampilkan output seperti ini. Ini untuk fungsi keanggotaan jumlah pengunjung. Ini untuk fungsi keanggotaan jumlah pelayan. Ini untuk fungsi keanggotaan jumlah meja kosong. Dan ini untuk fungsi keanggotaan waktu antrian. Jelaskan kode dari grafik keanggotaannya. Sekarang saya akan menjelaskan kode di bagian spesifikasinya. Yang pertama ini ada import library. Ini berfungsi untuk mengimport library NumPy untuk perhitungan numerik. Lalu di bawahnya ada fungsi keanggotaan pengunjung. Ini untuk menghitung derajat keanggotaan untuk variabel pengunjung dalam 3 kategori, yaitu sedikit, sedang, dan juga banyak. Lalu di bawahnya ada fungsi keanggotaan pelayan. Ini untuk menghitung derajat keanggotaan untuk variabel pelayan dalam 3 kategori, yaitu sedikit, sedang, dan juga banyak. Dan di bawahnya ada fungsi keanggotaan meja. Ini untuk menghitung derajat keanggotaan variabel meja kosong dalam 3 kategori, sedikit, sedang, dan banyak. Dan di bawahnya ada fungsi fuzifikasi. Fungsi ini menggabungkan hasil dari 3 fungsi keanggotaan. Lalu di bawahnya lagi ada fungsi print header. Fungsi ini berfungsi untuk mencetak header dengan teks yang diformat di sini. Lalu di bawahnya ini merupakan blok utama program. Program utama ini yang berfungsi untuk menginput data dan juga memproses fuzifikasinya. Lalu di bagian paling terakhir, paling bawah, ini merupakan kode yang berfungsi untuk output hasil fuzifikasinya. Jadi kode ini berfungsi untuk menampilkan hasil fuzzy untuk setiap kategori dalam format yang mudah dibaca. Lalu ini akan saya coba run kodenya. Akan saya masukkan angka-angka dari studi kasus sebelumnya. 51, 6 pelayan, dan juga 11 meja kosong. Dan ini adalah hasil fuzifikasinya. Nilai fuzzy jumlah pengunjung di sedang ada 0,9 dan di banyaknya ada 0,1. Lalu nilai fuzzy jumlah pelayan di sedangnya ada 1, dan nilai fuzzy jumlah meja kosongnya sedang 0,5 dan banyaknya 0,50. Sekian penjelasan kode dari grafik keanggotaan dan juga kode di bagian fuzifikasinya. Selanjutnya kode di bagian inferensinya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hidar. Oke, pada bagian kali ini saya akan membahas kode, tapi untuk program inferensi. Pada program inferensi ini ada banyak fungsi, tapi yang akan saya bahas sekarang adalah fungsi-fungsi utamanya. Oke, yang pertama adalah def inferensi. Di dalam def inferensi ini terdapat rules yang mengandung kombinasi-kombinasi kategori pengunjung
jumlah pelayan, dan meja kosong yang nantinya akan menghasilkan rules untuk lama waktu antrian. Contohnya seperti ini, sedikit-sedikit singkat yang akan menghasilkan singkat dan seterusnya. Kemudian adalah def rules sama dengan pd data frame from dictionary. Ini adalah untuk menampilkan rules dalam bentuk tabel yang nanti akan saya tunjukkan. Lalu adalah fungsi for ini, loop for ini, yang berfungsi untuk mengevaluasi semua kombinasi, lalu nilai min-nya dihitung menggunakan fungsi np.fmin. Lalu di akhir loop for ini terdapat fungsi ini, rules digunakan. Fungsi tersebut adalah untuk menampilkan rules yang memenuhi, lalu dikumpulkan berdasarkan nilai min-nya. Lalu fungsi utama yang terakhir adalah for hasil inferensi. Dalam loop ini akan menentukan nilai max untuk setiap hasil fusi yang tadi ditentukan di fungsi di atas, lalu menampilkannya berdasarkan nilai max-nya. Kemudian yang terakhir adalah fungsi utama, yaitu fungsi main yang mengambil input dari program sebelumnya. Berikut output dari program inferensi. Ini tabel yang berasal dari df rules yang tadi. Lalu ini adalah hasil implikasi untuk input dari program sebelumnya. Oke, program selanjutnya yang saya akan bahas adalah diversifikasi model Mamdani. Sama seperti program sebelumnya, program ini memiliki banyak fungsi, tapi yang akan saya bahas adalah fungsi utamanya. Yang pertama adalah fungsi diversifikasi. Ini adalah program utama untuk menghitung diversifikasinya. Kemudian selanjutnya ada di sini ada nilai keanggotaan. Di sini untuk mengaitkan fungsi-fungsi keanggotaan fusinya. Selanjutnya adalah y_union. Y_union ini berfungsi untuk menampilkan output, mengumpulkan output fusi dan mencari nilai implikasi max-nya yang dari program sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah y_sample yang berfungsi untuk menghitung nilai derajat keanggotaan fusi untuk setiap titik sampel. Untuk program ini, titik sampel yang kami ambil adalah 6, 12, 24, 36, dan 48. Titik sampel tadi diambil karena sudah mewakili keseluruhan tabel tanpa terlalu mengambil terlalu banyak titik sampel. Oke, selanjutnya adalah return np.sum. Fungsinya adalah menghitung hasil akhir menggunakan metode centroid, di mana rumusnya adalah hasil sama dengan sigma dalam kurung example dikali y sampel, kemudian dibagi sigma y sampel yang akan menghasilkan hasil akhirnya. Lalu yang terakhir adalah inferensi yang mengandung singkat sedang lama. Fungsinya adalah untuk menampilkan grafik. Angkanya berdasarkan range yang telah ditentukan dari program awal. Berikut hasil outputnya. Ini adalah titik-titik yang sudah ditentukan yaitu 6, 12, 24, 36, dan 48. Dan berikut adalah arsiran hasil inferensinya. Hasil diversifikasinya. Sekarang saya akan menjelaskan hasil perhitungan manual dari studi kasus barusan. Jadi di bagian spesifikasi, pertama kita melakukan spesifikasi untuk mengubah data input menjadi nilai derajat keanggotaan pada setiap himpunan fusi. Di sini pertama ada jumlah pengunjung, terdapat 51 orang. Nilai ini masuk dalam dua kategori, yaitu sedang dan juga banyak. Sedang dengan derajat keanggotaan 0,9 dan juga banyak dengan derajat keanggotaan 0,1. Lalu selanjutnya ada jumlah pelayan, ini terdapat 6 orang, sepenuhnya masuk dalam kategori sedang dengan derajat keanggotaan 1. Lalu selanjutnya ada jumlah meja kosong dengan 11 meja. Ini termasuk dalam dua kategori, yaitu sedang dan juga banyak. Sedang dengan derajat keanggotaan 0,5 dan juga banyak dengan derajat keanggotaan 0,5. Lalu selanjutnya untuk inferensinya, kita menerapkan aturan fusi dengan metode min. Yang pertama, itu mengambil nilai terkecil dari setiap aturan. Pada aturan pertama, kombinasi antara pengunjung sedang dengan derajat keanggotaan 0,5, jumlah pelayan sedang dengan derajat keanggotaan 1, dan juga jumlah meja kosong sedang dengan derajat keanggotaan 0,5, ini menghasilkan waktu sedang dengan derajat keanggotaan 0,5.
Lalu pada aturan kedua, kombinasi pengunjung sedang, pelayan sedang, dan juga meja kosong banyak menghasilkan waktu lama dengan derajat keanggotaan 0,5. Lalu selanjutnya, aturan ketiga dan keempat ini memberikan nilai waktu lama dengan derajat keanggotaan 0,1. Kemudian, kita melakukan implikasi max. Dengan metode max ini, kita ambil nilai tertinggi untuk setiap outputnya. Untuk waktu sedang nilainya adalah 0,5 dan juga untuk waktu lama nilainya adalah 0,5 diambil dari ketiga output ini. Lalu langkah terakhirnya adalah melakukan deposifikasi menggunakan metode centroid untuk mendapatkan nilai output yang pasti. Kita menggunakan sampel titik pada nilai 6, 12, 24, 36, dan juga 48. Setelah perhitungan, kita mendapatkan hasil akhir sebesar 39 satuan waktu. Jadi berdasarkan hasil analisis menggunakan sistem fuzzy Mamdani ini ya, prediksi waktu antre di restoran untuk kondisi yang telah ditentukan untuk kondisi dalam kasus ini itu adalah sekitar 39 satuan waktu. Baik, sekian untuk presentasi dari saya dan rekan saya Naya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.